sehat. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan, ada doanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Semuanya sudah bisa mengikuti pelajaran ya. Ya, sehat itu penting. Subtemanya adalah peredaran darah itu sehat. Ya, kemarin kita belajar tentang makanan sehat di tema 3, sistem pencernaan pada manusia. Ya, pada kita. Nah, sekarang kita peredaran darah itu sehat. Nah, apa kaitannya? Tentu saja kalau kita makan sehat, makanan kita sehat, berarti darah kita juga sehat. Organ-organ peredaran darah kita juga akan sehat. Manfaat kita belajar sistem peredaran darah itu adalah kita tahu bahwa beredarnya darah tubuh kita adalah dalam tubuh kita itu bagaimana. Ya, ada berapa macam peredaran darah di tubuh kita. Terus organ apa saja yang terlibat di peredaran darah pada tubuh kita. Tujuan pembelajaran atau peredaran darah itu sehat. Jadi selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian dengan menyimak penjelasan guru, menyimak video, PPT atau PowerPoint, itu dapat melakukan kinerja praktek ya dalam membuat model sederhana sistem peredaran darah pada manusia dengan bahan yang kalian siapkan itu ya, dengan tepat dan percaya diri. Bagaimana? Ayo dibaca. Bagaimana darah bisa mengalir di dalam tubuh kita? Ya kan? Belum tahu kan? Belum tahu. Dan inilah yang akan kita pelajari dan inilah yang akan kita cari tahu. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu sirami kiri, sirami kanan, sirami kiri, dan kiri kanan. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ibu tanya, darah mengalir dia mengangkut apa tadi? Sari makanan. Setelah itu dan karbon dioksida. Jantung ada di kiri. Apa fungsinya? Memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Darah bersih itu darah yang mengandung oksigen. Ada bilik kiri, ada serambi kiri. Apa fungsinya? Menerima darah bersih dari paru-paru. Ya. Terus dari paru-paru. Paru-paru. Nah, apa fungsi paru-paru? Sebagai penyuplai oksigen, ya, penyuplai oksigen dalam darah. Melalui paru-paru, dari paru-paru dia melalui namanya pembuluh darah vena pulmonalis. Ya, fungsinya adalah dari menuju jantung. Jadi dia mengalirkan darah yang kaya oksigen, berarti darah bersih dari paru-paru menuju jantung. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Bagaimana bila jantung berhenti mengedarkan darah? Bagaimana bila jantung berhenti mengedarkan darah? Kata Cynthia. Ayo, edarannya bisa jawab, Nak? Ayo. Mati. Ya. Mati kita.
sana karena jantung membawa pertama oksigen, yang kedua sari-sari makanan melalui usus, ya. Kalau jantung tidak mengedarkan darah, berarti darah tidak beredar. Bila darah tidak beredar, maka kita kekurangan oksigen. Seluruh tubuh kita perlu oksigen. Otak juga perlu oksigen. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Ya? Mengapa sistem peredaran darah manusia itu disebut sistem peredaran tertutup? Karena sistem peredaran darah kita ini hanya selalu melalui kapiler darah atau pembuluh darah. Silakan duduk kelompoknya masing-masing. Ya. Nih. Oke. Ini alat-alatnya sudah disiapkan semua kan? Ini ada bilik kiri di bawah sini, bilik kanan, dan ini ada klep, Nak. Ya, nanti di klep ini kita isi gotri dan pet. Ya. Ini bilik kiri, di samping kiri. Terus di bawah sini ini dinamakan seluruh tubuh ya nanti ya. Seluruh tubuh. Kita lanjutkan lagi, di sini juga ada serambi kanan. Bilik kanan, jadi posisinya seperti ini. Di sini juga ada paru. Ini ada LKPD-nya. Ini ada bahan ajar. Ya, sesuai diameter ya. Sesuai dengan diameter gua. Ya, lagi ya. Sesuai dengan diameter. Sampai dia benar-benar berwarna merah. Ini. Putar apa putar? Ya, tekan. Tekan dulu ya, biar dia. Dan yang lain udah nempel. Ada peredaran darah dari bilik kiri memompa darah merah oksigen ke arteri utama aorta, lalu darah mengalir dari aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, kemudian masuk ke jantung kapiler seluruh tubuh. Apakah sudah jelas teman-teman? Ditanya? Apa yang terjadi pada paru-paru pada sistem peredaran darah kecil? Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah ke paru-paru. Pada sistem peredaran darah kecil, CO2 yang ada dalam darah dilepaskan ke seluruh paru-paru dan akan keluar saat kita membuang napas. Jadi paru-paru kita membuang CO2 dengan mengeluarkan nafas dari paru-paru. Seperti itu. Sudah jelas ya? Ya. Tepuk tangan dong. Untuk nomor 1. Setelah itu
mempersiapkan darah yang mengandung oksigen dialirkan ke serambi kiri. Jadi darah yang sudah mengandung oksigen akan dipompa kembali ke jantung melalui serambi kiri. Jelas teman-teman? Sudah. Ada yang bertanyakan? Oke, sudah semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Bagaimana darah mengalir di dalam tubuh kita sudah terjawab pada percobaan yang kalian lakukan. Ini adalah laporan praktikum yang kalian lakukan. Di sini ada judul, ada tujuan, ada alat dan bahan yang kalian gunakan. Ya, ada langkah-langkah kerja. Langkah kerjanya apa? Membuat proyek itu, membuat produk itu langkah-langkah kerjanya. Cara kerjanya yang uji coba tadi. Ya, kalian memencet botol itu sama dengan kami dan kiri kiri dan kiri kanan. Terus menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Itu ada 4 pertanyaan. Terus setelah itu dibuat kesimpulan. Jadi ini kalian kerjakan ya per kelompok. Jadi satu kelompok, satu tugas. Bisa ya? Tidak ada kesalahan. Sudah? Pertanyaan kelompok sudah. Dan saatnya Ibu mau mengecek penguasaan dari materi ini atau kedalaman materi yang kita pelajari. Jadi ini adalah LKPD atau evaluasi mandi. Dari soal yang harus kalian jawab sendiri. Sudah selesai? Sudah. Kumpul di kelompoknya masing-masing. Ya, sudah. Semua sudah selesai? Sudah. Anak-anak, LKPD proyeknya sudah selesai. Kerjasamanya bagus dalam membuat proyek. Presentasi ke depan juga sudah bagus. Evaluasi mandi yang LKPD mandi juga sudah dikerjakan. Adakah yang belum mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Kita menyimpulkan pelajaran hari ini dan merefleksi apa saja yang telah kita pelajari. Ya, pertama kita belajar tentang bagaimana darah mengalir di tubuh kita. Apa saja organ yang terlibat? Jantung. Terus jantung terbagi dari 4 seramika. Kiri-kiri. Terus setelah jantung apa lagi? Paru. Ada yang namanya jaringan kapiler. Jaringan kapiler itu adalah pembuluh darah. Darah mengalir dari sistem peredaran darah ada berapa? 2. Sama sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar itu mulai dari jantung ke seluruh tubuh. Kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah kecil dari jantung ke paru. Kembali lagi ke jantung. Ya, jadi itu yang kita pelajari hari ini. Dan sistem peredaran darah kita harus dijaga dengan baik. Dengan makanan-makanan yang bergizi. Istirahat yang cukup dan tidak boleh mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi seperti minuman-minuman berwarna dan penyakit.